an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasul ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa iman rahimakumullah, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita rasakan. Terus pada kesempatan malam ini kembali bisa bermuajahah, duduk bersama, bersilaturahmi, sama Shouting we. insyaallah kita akan saling berwasiat, saling menasihati dengan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Jika sudah dipastikan bahwa apa yang kita pahami, kita ketahui itu datang dari Allah, maka tidak boleh bagi kita untuk meragukan apapun informasi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa akidah, syariat ataupun yang lainnya. Fahaitsu ma wujida syar'u fa thamma al-maslahah. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, syariat apapun yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu ada kemaslahatan, kebaikan untuk kita baik di dunia dan juga di akhirat. Ikhwat iman rahimakumullah, insyaallah dalam 2 pekan ke depan kita akan dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Tentu menjadi harapan tersendiri ya, bagi kita untuk bisa diperkenankan menikmati bulan Ramadan. Ada hadis yang menjelaskan tentang doa Rasulullah SAW. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah berkah kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Hadis ini secara sanad dhaif, ya lemah, tetapi kemudian kandungan dari hadis ini tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis yang sahih. Oleh karena itu hadis ini apakah boleh kita ucapkan? Tentu sangat boleh, karena urusan doa bagian daripada fadhailul a'mal, amalan-amalan yang utama, keutamaan amal yang memang kita berharap bisa diperkenankan bertemu dengan Ramadan. Ikhwati iman rahimakumullah, ada sekitar 15 hari ke depan kita mempersiapkan diri untuk menikmati Ramadan. Kita tidak tahu apakah akan bertemu atau dipertemukan dengan Ramadan atau tidak. Oleh karena itu ada beberapa hal yang menjadi adab bagi kita untuk bisa dipertemukan dengan Ramadan. Yang pertama adalah kebahagiaan untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Ya, di tengah tradisi yang terkadang bukan menyalahi syariat, yang terkadang dalam prakteknya bisa mengesampingkan syariat. Budaya mungahan, budaya mungahan, budaya lebaran, budaya baju baru, budaya kue. Kadang bertemu dengan Ramadan itu untuk sebagian orang bukannya bahagia, malah gelisah. Orang sudah sanes bunga tapi seengah, aduh di Ramadan. Apalagi minyak gitu kan. Minyak susah dan sebagainya. Nah, tetapi bagi seorang muslim tentu kita tidak berpikir hanya sebatas urusan dunia yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, keputusan-keputusannya bagi kita masing-masing. Tetapi yang
harus kita perhatikan adalah bagaimana jamuan Ramadan yang bisa meningkatkan keimanan, meningkatkan amal, meningkatkan kesolehan pribadi dan juga sosial dan limpahan pahala. Dan diantaranya adalah ada malam Lailatul khairun min alfi syahrin yang tidak ada di bulan yang lain. Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan seperti Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 38, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah oleh Muhammad, dengan karunia dan rahmat Allah maka berbahagialah kalian. Hal itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan atau apa yang mereka kumpulkan. Bahwa karunia Allah dan rahmat Allah bagi seorang mukmin akan terasa jika memang dipertemukan dengan Ramadan. Bisa saum Ramadan, bisa qiyam Ramadan, bisa tilawah dengan begitu semangat dan kuantitas yang banyak. Biasa 1 lembar 2 lembar sehari, di bulan Ramadan bisa 1-2 juz gitu kan. Jika di bulan yang lain 1 tahun 1 kali khatam, di bulan Ramadan bisa berkali-kali khatam 30 juz. Di bulan Ramadan bisa i'tikaf, bisa berinfak, ya, bersedekah dengan semangat, bahkan diakhiri dengan zakat fitri, ya, dan lain sebagainya. Tentu bagi seorang mukmin di pertemuan Ramadan mah luar biasa. Ini adalah karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka akan menjadi sebuah standar bagi kita, apakah keimanan kita sedang yazid atau yanqus, sedang naik atau turun. Silakan saja dimuhasabah. Kira-kira kalau bertemu dengan Ramadan itu bahagia atau gelisah, bunga atau sengah gitu. Kalau seandainya bahagia, insya Allah posisi iman kita sedang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seandainya bingung bagaimana kalau nanti nungguan 10 hari terakhir ketika pasar sedang membludak, ya, kalau kita pedagang, wah ini waktunya maremaan gitu. Tapi kan itu waktunya untuk memperpadat dan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Mending dari awal belanja mah. Jadi awal gimana artosnya gitu. Kalau seandainya memang banyak sekali perhatian duniawi yang lebih dominan, berarti kita perlu muhasabah supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita bahwa pertemuan dan Ramadan adalah pertemuan yang sangat menggembirakan bagi seorang muslim yang memiliki keimanan yang sedang yazid. Yang kedua, yang harus dipersiapkan itu adalah untuk senantiasa banyak berdoa untuk kebaikan diri, kebaikan keluarga, dan berdoa untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Karena kata Rasulullah SAW, la yughni hazarun minal qadar wa du'a'u yanfa'u fima nazala wa mimma lam yanzil. Kata Rasulullah SAW, kewaspadaan itu tidak akan berguna sama sekali dari takdir. Jadi kalau dari sekarang, minyak goreng harus persiapan, gas harus persiapan, baju lebaran harus persiapan. Pokoknya waspadalah, khawatir nanti naik, mending dari sekarang. Kewaspadaan itu tidak akan bermanfaat, berguna dari takdir Allah. Urusan keduniaan ini sudah beres sebetulnya, tetapi tinggal dijemput saja dengan rasa syukur dan rasa sabar begitu. Tetapi bagi yang keimanan yang sedang yankus, bisa jadi itu yang akan menjadi dominasi terhadap pemikiran kita. Padahal kewaspadaan menghadapi keduniaan, urusan takdir duniawi itu tidak ada manfaatnya. Kalau memang sudah ditakdirkan seperti itu, ya akan seperti itu. Ya.
Tetapi urusan doa ini berbeda. Wa du'a'u yanfa'u fima nazala wa mimma lam yanzil. Doa ini akan bermanfaat bagi apa yang sudah ditentukan, diturunkan oleh Allah nasibnya, ataupun yang belum diturunkan. Ini bukan ucapan ulama itu. Ini sabda Rasulullah SAW, bahwa doa itu akan merubah apa yang sudah terjadi dan bisa mencegah apa yang belum terjadi. Oleh karena itu kasratud doa, ya, banyak berdoa ketika kita akan berhadapan dengan Ramadan yang memang dirindukan, diharapkan. Yang ketiga tentu yang harus dipersiapkan adalah ilmu, ya. Karena kualitas amal ibadah kita itu bisa ditentukan dengan ilmu. Ilmunya jelas, melaksanakan sesuatu karena dasar ilmu, maka akan melahirkan keyakinan, dan ini yang akan membedakan kualitas ibadah seseorang dengan yang lainnya. Laka mahtasabta, bagimu apa yang kau harapkan, dan keharapan itu sesuai dengan keilmuannya. Karena bi'ah ataupun kondisi lingkungan masyarakat muslim di bulan Ramadan itu ada yang memang terkondisikan oleh lingkungan, memang ikut yang lain saja gitu. Ada juga yang memang mengharapkan secara pribadi ataupun terkondisikan dari keluarga yang akhirnya memang betul-betul menikmati Ramadan tersebut. Ya, kualitas dari ibadah seseorang atau masyarakat yang dasar keilmuannya kuat akan berbeda dengan kualitas ibadah dari seseorang ataupun masyarakat yang keilmuannya rendah. Misalkan para sahabat itu ketika diajak sholat qiyamul Ramadan pertama kalinya syariat tarawih itu dilaksanakan, Rasulullah SAW sholat dari setelah isya itu selesai hampir tengah malam. Jadi bukan waktu yang sebentar, sampai hampir tengah malam. Banyak sahabat yang ikut waktu itu. Tetapi di malam kedua ternyata ketika sahabat dibawa sholat yang tidak biasa oleh Rasulullah SAW, jumlah sahabat di malam kedua itu jauh lebih banyak, bukan berkurang. Jadi Masjid Nabawi yang ukurannya 100 hasta ke 100 hasta itu hampir penuh di malam kedua, banyak sekali. Dan Nabi Muhammad mengimami sholat qiyamul Ramadan itu sampai tengah malam. Ya, bisa dibayangkan kalau kita hitung jamnya lah, dari setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, kira-kira 4 jam setengahan lah, ya, sampai setengah. Itu tarawihnya Rasulullah waktu itu. Tetapi kemudian di malam ketiganya para sahabat itu bukan berkurang, gitu. Malah Masjid Nabawi itu penuh dengan jamaah, bukan hanya dari kalangan bapak-bapak, ibu-ibu pun ikut, ya. Di malam ketiga itu penuh Masjid Nabawi. Kemudian ternyata Rasulullah SAW di malam ketiga itu sholat qiyamul Ramadan itu beresnya lewat tengah malam. Jadi secara kuantitas waktu lebih lama lagi. Ternyata di malam keempat para sahabat yang datang itu jauh lebih banyak lagi. Jadi Masjid Nabawi itu jebol gitu. Karena kalau dulu kan bukan pakai dinding ya, tiang-tiang gitu kan. Kemudian tiang yang paling banyak itu di arah kiblat begitu. Itu jebol, tapi Nabi Muhammad di malam keempat tidak datang. Ya. Kemudian besoknya Nabi Muhammad ditanya kenapa malam itu tidak datang. Kata Rasulullah, aku khawatir Allah mewajibkan qiyamul Ramadan kepada kalian. Saking semangatnya. Karena kalau dia diwajibkan qiyamul Ramadan, bisa terbayang ya kualitas iman sahabat dan kualitas iman kita hari ini kan berbeda. Ada teori terbalik mungkin. Ketika imamnya ngajak rada panjang gitu, di Cirian gitu. Ketika hari pertama kondisi jamaah itu masjid seakan-akan jadi sempit, penuh.
Hari kedua lumayan, hari ketiga, pekan pertama cukup penuh, pekan kedua sudah mulai berkurang. Pekan ketiga jauh berkurang. Pekan keempat itu sudah habis ke pasar. Ya, penuh berjubel di pasar, di tempat-tempat pembelanjaan. Tradisi kita subhanallah, beberapa hari menjelang lebaran itu kan biasa Ciledug itu sudah ditutup. Dulu belum ada kebijakan PPKM ataupun Car Free Day, tidak ada. Pokoknya sampai malam dulu pernah mengalami itu ya, macet orang itu ketika Masya Allah di jalanan. Itu yang terjadi di kita. Jadi ada sesuatu yang berbeda antara kualitas kita masyarakat muslim hari ini dengan masyarakat muslim dulu. Nah, oleh karena itu ikhwatikumullah, supaya ada konsistensi dalam ibadah, terutama di Ramadan, bukan hanya semangat di awal saja, maka dari sekarang sudah harus dipersiapkan apa? Ilmunya. Ya, persiapan keilmuannya, bagaimana fikih Ramadan berhubungan dengan fikih saumnya, dengan fikih qiyam Ramadannya, dengan fikih tilawahnya, dengan fikih tahsin dan tahfiznya, dengan fikih iktikafnya, dengan fikih infak sedekahnya, dengan fikih zakat fitrinya dan lain sebagainya. Kalau itu dipersiapkan, sepertinya akan lebih memotivasi diri untuk lebih memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Yang keempat, persiapan itu butuh latihan. Ya. Karena kalau misalkan jarang lari, jarang latihan main bola, tiba-tiba ujuk-ujuk tanding saja, sekali main wah rincung pasti. Nah, itu kan kalau baik ini. Kalau sudah lama tidak badminton itu kan, tidak diawali dengan lari-lari ataupun pemanasan, stretching dan sebagainya, langsung badminton, beresnya pulang ke rumah jadi awak lah kira-kira. Nah, begitu pun dengan Ramadan ini kan langsung saumnya bakal dikondisikan full 30 hari, 29 ataupun 30 hari. Qiyam Ramadan setiap malam dilaksanakan tilawah Al-Quran, inginnya 1 juz 1 hari minimal supaya 1 bulan bisa khatam 30 juz dan sebagainya. Kalau nunggu nanti mungkin bakal shock ya, semangat di awal tetapi kemudian jatuh di tengah jalan karena memang tidak terbiasa. Tetapi kalau seandainya dari sekarang dibiasakan, insya Allah ya, qiyamul lail mungkin dimulai bagi yang tidak biasa ya, semalam, setiap malam ataupun selang-seling itu dengan saumnya. Mau saum Sya'ban kan, kalau Sya'ban silakan. Kalau mau saum di bulan Sya'ban, Nabi Muhammad hampir penuh bulan Sya'ban itu saum sunnah, kecuali di ujung saja. Ya, terutama di 29-30 itu dihindari saja. Terutama hari ke-30 itu namanya Yaum Syak, hari yang diragukan, kata Imam Syafi'i haram. Kenapa? Karena memang Rasulullah SAW juga melarang itu ya, untuk 29 dan 30. Bagi hari yang lain silahkan, mau dipulkan saum silahkan, atau mau saum Daud sehari saum 3 tidak silahkan, atau setidaknya atau ada masih sisa, ada Senin Kemis mungkin beberapa kali lagi untuk stretching pemanasan lah kira-kira seperti itu. Nah, ikhwatu rahimakumullah, pertanyaannya adalah mengapa persiapan itu mesti dilakukan? Karena kan kalau dalam teori organisasi ada yang namanya penilaian. Penilaian itu kan ada penilaian di awal, ada penilaian di akhir. Kalau penilaian di awal itu namanya asesmen ya. Asesmen. Jadi apa yang kita miliki hari ini? Kekuatan kita, kelemahan kita itu apa? Oh, sakieu modalna teh. Jadi untuk saum kita jarang saum sunnah. Wah, ini kalau seperti ini nanti ujung-ujung saum bakal lumayan. Di 1 pekan pertama bakal lulus gitu kan, bakal rada bakal rada protes gitu kan. Ketika datang maghrib maunya balas dendam gitu kan, biasanya beres balas dendam pas taraweh repot itu karena warung dan sebagainya. Jadi tidak terukur. Maka kita di muhasabah, di asesmen dulu kemampuan kita, kemampuan keluarga kita, baik secara ruhiyah, baik secara fisik, secara finansial dicek gitu. Nah, setelah itu kan kita baru bisa nyusun
nyusun rencana, wah ini nyusun rencana pribadi, nyusun rencana keluarga untuk Ramadan akan seperti apa, atau apalagi memimpin sebuah masjid ya, DKM ini menyusun rencana Ramadan seperti apa, mengondisikan jamaah setelah melakukan penilaian awal. Baru setelah itu nanti pas pelaksanaannya sesuai dengan susunan agenda yang direncanakan, baru nanti bisa dievaluasi di akhir. Nah, itu namanya penilaian akhir. Nah, namanya evaluasi. Karena di dalam ibadah itu titik nilai itu ada di beberapa hal. Satu, di niat. Niat itu di awal. Innamal a'malu binniyat. Yang kedua, di pelaksanaan. Ya, di pelaksanaan itu di wilayah sah atau tidak sah. Sah dan tidak sah ini berbicara tentang terpenuhi tidak syarat dan rukunnya. Ya, kalau berbicara sholat misalkan syaratnya wudu, menghadap kiblat, menutup aurat, bebas dari najis. Rukunnya dari takbir, ya Allahu Akbar, istiftah, al-fatihah dan seterusnya sampai ke salam. Kalau syarat dan rukun dilaksanakan sah, itu kan? Itu sah. Tetapi kemudian nilai itu bukan hanya sampai di sana, tapi juga ada al-athar al-yaumi fil hayah. Ada pengaruhnya, bekasnya dari Ramadan itu berefek tidak di bulan yang lain. Nah, misalkan dalam sholat, fawailul lil musallin, orang yang sholatnya sah itu bisa celaka, ya, terpenuhi syaratnya, terpenuhi rukunnya, tetapi kemudian itu bisa celaka, bisa tidak bernilai, bahkan dapat ancaman azab. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Kalau sholatnya lalai, sholat yang lalai itu yang seperti apa? Nggak engke-engke sholat gitu. Oh bukan, sholat yang duhur jam 1 setengah 2 begitu. Kalau yang jam 1 jam setengah 2 kemudian dikatakan fawailul lil musallin, kan yang namanya sholat mah ada waktunya gitu. Kitaban mauquta, ya sepanjang ada waktunya mah tidak apa-apa. Tetapi yang afdol itu di awal waktu gitu. Ya, afdolul amal itu as-sholatu fi awwali waqtiha. Itu yang afdol. Tapi boleh di waktu jam 1 masih waktu zuhur ya boleh. Kita tidak boleh mengatakan oh fawailul lil musallin, lalai itu bukan urusan itu. Ya sepanjang dalam waktunya itu mah urusannya sah. Urusan nilai mah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang itu masih dalam waktunya. Ya, masih dalam waktunya. Meskipun memang tidak boleh juga ya, melalaikan mengke sholat lah kira-kira seperti itu. Tetapi maksud lalai di sini yang kemudian diancam itu adalah fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dan sahun yang dimaksud adalah alladzina hum yura'un. Salatnya itu ria. Apa? Tidak ikhlas. Ya, ingin dilihat orang, ingin dinilai orang, ingin didengar orang. Ya. Dan yang kedua apa? Wa yamna'unal ma'un. Orang yang lalai dalam salat itu adalah yamna'unal ma'un. Menolak untuk memberikan bantuan dengan bantuan yang berguna, bermanfaat bagi orang yang membutuhkannya. Nah ini kan akhir dari sholat. Apa? Sholat setelah sholat kira-kira begitu. Beres sholat kira-kira muamalahnya bagus tidak dengan keluarganya, muamalahnya bagus tidak dengan tetangganya, muamalahnya bagus tidak dengan orang-orang fakir, orang-orang miskin dan lain sebagainya. Kalau secara sosial bagus berarti sholatnya bernilai. Ya. Nah, jadi nilai itu dilihat dari athar. Nah Ramadan juga kan dilihat dari athar. Nanti beres Ramadan di Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan-bulan yang lain, kira-kira ada efeknya tidak dari Ramadan? Ini yang menjadi nilai. Makanya para ulama salaf itu sepanjang tahun dalam doanya senantiasa mengutip doa yang berhubungan dengan Ramadan. Kan dikatakan oleh Syekh Ahmad Farid di dalam kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi wal Raqa'iq itu, di para ulama salaf itu 5 bulan setelah Ramadan mereka senantiasa berdoa supaya Allah menerima ibadah mereka ketika Ramadan selama 5 bulan. Dan 6 bulan menjelang Ramadan itu mereka berdoa supaya bisa dipertemukan dengan Ramadan. Jadi sepanjang tahun sebetulnya saking istimewanya bulan Ramadan, doa mereka itu selalu terucap apa? Kepentingan mereka terhadap Ramadan. Saking pentingnya Ramadan ini. Oleh karena itu, ikhwatul iman rahimakumullah,
Dari mulai penilaian awal, asesmen, penyusunan rencana, pelaksanaan nanti di Ramadan, sampai penilaian akhir untuk evaluasi. Ini perlu. Kenapa? Karena yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berakhir dengan husnul khotimah itu adalah orang yang istiqomah. Kalau dalam bahasa kita apa? Konsisten. Jadi tidak tebelang betong ataupun tidak apa ya, kadang ibadah kadang tidak futur ya, tetapi konsisten ataupun bahasa dalilnya istiqomah. Saya kutip surat Fussilat ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah. Kemudian mereka beristiqomah setelah mengatakan Rabb kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqomah dalam ketauhidannya, keimanannya. Apa yang terjadi? Para malaikat akan turun kepada mereka. Janganlah alla takhafu, janganlah kalian takut. Wala tahzanu, janganlah kalian bersedih. Wa abshiru bil jannah, berbahagialah kalian dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan. Kata Imam Mujahid min kibarit tabi'in, beliau menjelaskan bahwa ini adalah kondisi ketika seorang mukmin hendak mati. Jadi ketika mau mati, seorang mukmin akan didatangi oleh para malaikat, bukan oleh satu malaikat, oleh para malaikat. Kalau dalam hadis yang lain kan disebutkan kalau ada seorang mukmin mau wafat, yang turun itu adalah malaikat rahmat, membawa kafan, kafan min akfanil jannah, membawa kafan dari surga, menunggu malakul maut mencabut ruhnya. Ketika dicabut ruhnya, maka langsung diambil dan disimpan di kafan, kemudian dibawa ke langit, ke atas langit. Kemudian nanti akan diturunkan lagi ketika si jenazah yang bersangkutan beres dikuburkan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi kata Imam Mujahid, ayat ini ketika dikatakan malaikat akan datang dan mengatakan janganlah kalian takut, janganlah bersedih, berbahagialah dengan surga yang dijanjikan, adalah ketika seorang mukmin mau mengalami kematian. Mati itu dialami oleh fisik, dialami oleh ruh. Oleh fisik. Mati itu bukan untuk fisik, bukan untuk ruh. Mati itu dialami oleh nafs. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap nafs akan mengalami mati. Apa itu nafs? Nafs itu ruh yang memiliki fisik, jasad. Itu nafs. Kalau ruh tidak memiliki jasad, itu bukan nafs. Ini penjelasan Syekh Ahmad Mustafa Tawali dalam kitab Ar-Riyadun Nadirah fi Shahih Daril Akhirah. Jadi yang namanya nafs itu adalah ruh yang memiliki jasad. Kalau ruh tidak memiliki jasad, itu bukan nafs. Nah, mati itu akan dialami oleh nafs. Apa maksud dengan mati? Mati itu ruh dipisahkan dari jasadnya. Itulah mati. Jadi mati itu bukan dialami oleh fisik ataupun ruh, bukan. Mati itu adalah dipisahkannya ruh dari jasad. Jasad jadi mayat ke kuburan dan ruh ke alam kubur. Itulah kematian. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, sepertinya siapapun akan cukup khawatir, bahkan takut, bahkan mungkin bersedih jika harus kehilangan keluarganya. Karena yang namanya dunia itu, yang namanya mati itu, satu meninggalkan dunia, yang kedua akan mendatangi akhirat. Nah, ini kan dua hal yang kalau kita coba perhatikan dari keterangan dalil yang ada, memang berat. Satu hal meninggalkan dunia, di sisi lain akan datang ke akhirat. Pertama meninggalkan dunia. Dunia itu apa? Dunia itu istri, anak, harta, jabatan, rumah,
tanah, sawah dan sebagainya. Orang semakin banyak dengan hartanya, maka semakin banyak yang akan ditinggalkannya. Jangankan meninggalkan dunia ini, meninggalkan keluarga untuk dinas saja. Mungkin Bapak pernah mengalami, harus dinas ke Jakarta selama 10 hari, harus meninggalkan istri, anak, rumah, harta dan sebagainya di sini. Sawah yang suka kadang dilihat ya untuk refreshing dan sebagainya, harus ditinggalkan ke Jakarta 10 hari. Baru juga sehari 2 hari udah ditelepon. Kumaha mah daramang di Garut, kumaha si kakak, kumaha si adek. Ditanya, kenapa? Khawatir. Lama-lama ditinggalkan. Kalau mati itu meninggalkan selamanya, dalam tanda kutip selamanya itu meninggalkan dunia selamanya. Punya harta banyak, dikumpulkan dari hasil kerja, dari hasil bisnis, dari hasil nabung, disimpan di rekening banyak, di rumah juga banyak dan sebagainya. Kira-kira kalau ada yang ngambil aya nu ngarampok gitu, anu ngabangsat, kira-kira takut tidak? Takut. Bawa uang banyak di tas gitu kan, berangkat keluar kota sendirian, takut sekali. Ya. Kenapa? Takut dijamret dan sebagainya. Ini mah kalau wafat, meninggal dunia, harta itu betul-betul akan ditinggalkan. Kata Rasulullah, yattabi'ul mayyitu salasatun. Yarji'u ahluha wa maluha wa amaluha. Yang akan mengikuti mayit itu 3. Keluarga, harta dan amal. Yarji'u isnani. Yang 2 akan kembali, tidak akan ikut. Ahluha wa maluha. Keluarga dan harta. Wa yabqa wahid. Yang akan tersisa itu 1. Apa? Amalnya. Jadi amalnya saja. Jadi yang lain akan ditinggalkan full saja. Istri tinggalkan. Apakah nanti istri nikah lagi atau tidak, itu kan urusan istri. Anak ditinggalkan. Apakah bagaimana pendidikannya? Itu kan kalau kita coba jangankan urusannya ditinggalkan, ada di rumah tapi kemudian kita tidak ada, diputus kerja, di PHK atau sakit-sakitan dan sebagainya, kan rasa takut, wah bagaimana kalau saya sakit, anak siapa yang membiayai, karena kita tidak kerja dan sebagainya. Wah, muluk gitu kan dalam pikiran. Kalau mati mah betul-betul ditinggalkan itu semua. Maka malaikat itu akan menenangkan. Dari Mujahid, gak usah takut meninggalkan istri, gak usah takut meninggalkan anak, tidak usah takut meninggalkan harta, tidak usah takut meninggalkan jabatan, meninggalkan rumah dan sebagainya, tidak usah takut. Allah sudah mengurusnya. Itu 1. Jadi malaikat akan menenangkan, tidak usah takut meninggalkan dunia. Alla takhafu wa la tahzanu. Secara tabii kan kita pasti khawatir, pasti sedih lah kalau kehilangan istri, anak, harta dan sebagainya. Yang kedua, seorang mukmin itu tahu betul kalau mati nanti akan ke akhirat. Akhirat itu pertama kali saja. Ini pernah kita bahas, apa? Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang terima dari Utsman bin Affan, alam kubur itu adalah tempat pertama di akhirat. Pos pertama di akhirat. Fa in naja fama ba'dahu aisar minhu wa illam yanju fama ba'dahu asyadd minhu. Kalau selamat di alam kubur, setelahnya akan lebih gampang. Kalau tidak selamat, setelahnya akan lebih berat. Menghadapi alam kubur saja, kita baca dalam dalil 1 tadi yang sampaikan, ya, dalam hadis itu bahwa yang mengikuti mayit itu 3, keluarga, harta dan amal. Keluarga dan harta mana pulang lagi. Berarti kita hanya ditemani oleh siapa? Amal kita saja, berarti sendirian. Jadi masuk ke alam kubur itu tidak akan ada teman dan tidak akan bertemu teman gitu. Beda dengan film Cina yang vampir gitu. Pas mati jadi vampir ketemu dengan keturunannya, ya dengan nenek moyangnya. Atau di Indonesia mah kalau mati si manis jembatan Ancol ketemu dengan teman-temannya gitu. Wah, ayo mati baru ketemu lagi. Dalam Islam tidak ada itu. Bahwa ketika mati sudah dia sendirian.
Pertama kali ya. Yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innaha mamlu'atun zulmatun ala ahliha. Ini ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat tentang seseorang yang suka bebersih masjid. Suatu hari tidak ada. Rasul bertanya, ya Rasulullah, wahai sahabat, kemana si fulan? Dalam berita yang lain, fulanah ya perempuan. Kemana si fulan? Ya Rasulullah, mata, wafat semalam ya Rasulullah. Lima adantumuni, kenapa kalian tidak memberitahu aku? Gitu kan? Seakan-akan faka'annahum sagharu amroha. Seakan-akan para sahabat itu meremehkan urusan orang ini. Karena mungkin malam Rasulullah sudah istirahat, gak usah diganggu, kasihan. Tapi Rasulullah peduli sekali dengan orang ini. Kenapa? Orang ini suka perhatian terhadap masjid, suka bersih-bersih masjid dan sebagainya. Maka kata Rasulullah, dulluni ala qabriha, tunjukkanlah aku ke kuburannya. Pas tunjukkan kuburannya, Nabi Muhammad sholat jenazah di kuburan. Ya, ini tentang sholat jenazah kalau jenazahnya sudah dikuburkan. Kata Rasulullah, innaha mamlu'atun zulmatun ala ahliha. Sesungguhnya alam kubur itu pertama kali ketika masuk dipenuhi dengan kegelapan terhadap penghuninya. Jadi pas masuk itu sendirian, gelap. Makanya di antara doa kita terhadap orang yang sudah wafat apa? Wa nawwir lahu, ya Allah, terangilah. Terangilah kuburan. Kenapa? Karena kuburan itu gelap. Bisa terbayangkan Pak, Ibu, sendirian gelap, apa yang terjadi? Pasti takut. Ayeuna wae atuh di masjid lah, tempat ibadah. Wah, tempat ibadah mah sikina mah aya juri gitu kan. Tapi ketika sendiri saja di sini, jepret teh aliran. Saya yakin muriding mah kalau sendirian mah, kalau ujung-ujungnya jepret ya apa gelap. Tapi ini manusiawi, takut. Ini nanti pas masuk ke alam kubur sendirian, tidak ada orang sedikit pun, seorang pun. Kemudian gelap. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Kata Rasulullah di dalam hadis yang terima dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, apa? Lil qabri daghtatun fa in naja ahadun la naja Sa'd bin Mu'adz. Alam kubur itu memiliki himpitan. Seandainya ada seorang saja yang selamat dari himpitan kubur, pasti Sa'ad bin Mu'adz akan selamat. Tapi sesoleh-solehnya Sa'ad bin Mu'adz tetap saja mengalami himpitan kubur. Bahwa alam kubur itu pertama kali itu sempitnya luar biasa, sempit. Makanya kan di dalam salah satu doa kita apa? Wafsah lahu fi qabrih, ya Allah luaskanlah kuburannya. Kenapa? Karena pertama kali masuk ke dalam kubur itu sempit. Bahkan dalam riwayat yang lain, fa in naja ahadun la naja hadas sabi. Ini dikutip juga oleh Syekh Ahmad Mustafa Mutawalli. Apa? Seandainya ada seorang saja yang selamat dari himpitan kubur, pasti bayi akan selamat. Maksudnya kalau ada manusia mati dalam kondisi masih bayi, kan masih fitrah. Kalau fitrah emaknya dihimpit di kuburan. Ternyata manusia yang mati dalam kondisi masih bayi, masih fitrah, tetap saja akan mengalami himpitan kubur, dhammatul qabr. Jadi sudah sendirian, gelap, sempit lagi. Tidak cukup sampai di sini. Kenapa? Kata Rasulullah, idza kubirul insan, idza kubirul abdu awil insan, atahu malakani aswadani azraqan. Apabila manusia sudah dikuburkan, maka akan datang kepadanya dua malaikat. Dan dua malaikat ini sifatnya hitam kebiru-biruan. Ingat, ini malaikat yuqalu li ahadihima al-munkar walil akhar an-nakir. Disebut untuk malaikat yang pertama munkar, yang lain nakir. Jadi munkar dan nakir. Malaikat yang ada di alam kubur. Untuk apa? Su'alul malaikain. Inilah yang akan melakukan pertanyaan dua malaikat, munkar dan nakir, disebut dengan fitnatul qabri, fitnah kubur, gitu ya. Ikhwatikumullah, yang datang ini
siapa? Malaikat. Kenapa malaikat itu disebut munkar dan nakir? Ya, munkar itu artinya yang tidak pernah bertemu sebelumnya. Kalau bapak, ibu tidak pernah bertemu dengan makhluk gaib, tiba-tiba bertemu dengan makhluk gaib, apa yang terjadi? Wah, pasti ruas. Kalau dalam bahasa masyarakat awam apa? Ketemu juri gitu. Ujuk-ujuk cara belum pernah ketemu juri, ujuk-ujuk ketemu juri. Ya. Apapun lah itu persepsinya. Ujuk-ujuk ketemu juri, wah takut luar biasa. Tidak melihat juga meringkak bulu punuk gitu kan? Katanya di sana banyak jurinya, padahal belum pernah mengalami pertemuan. Nauzubillah min dzalik. Tapi terlepas dari sana, kita ngambil analogi saja. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkomunikasi dengan Jibril itu 23 tahun setelah menjadi Nabi dan Rasul. Selama 23 tahun itu Nabi Muhammad berangsur-angsur menerima Al-Quran semuanya dari lewat malaikat Jibril. Tapi dilihat sejarah awal mula pertemuan Nabi Muhammad dan malaikat Jibril di Gua Hiro. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad ketakutan didatangi oleh Jibril. Padahal Jibril itu tidak disifatkan oleh keterangan hadis bahwa Jibril itu hitam kebiru-biruan, tidak. Tapi ketika datang di Gua Hiro menyampaikan surat Al-Alaq yang 5 ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Apa yang terjadi Nabi Muhammad? Takut. Nabi Muhammad SAW Nabi Qori'in, wah ketakutan beliau. Setelah itu didekap oleh malaikat Jibril dan disampaikan 5 ayat Al-Alaq. Nabi Muhammad turun dari mana? Gua Hiro. Gua Hiro di Jabal Nur ya, Pak. Turun kan cukup tinggi itu Jabal Nur. Turun gunung batu itu sampai ke rumah. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad? Zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Bayangkan kondisi panas di Arab, dalam kondisi ketakutan, berkeringat, tapi minta diselimuti. Kan tidak logis itu kan? Kenapa? Saking takutnya. Dan ini disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika ditenangkan oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha, istrinya. Kemudian setelah itu ditenangkan, dan ketika sudah tenang, Nabi Muhammad kan ditanya, apa yang terjadi? Nabi Muhammad memberitakan kepada istrinya apa? Ungkapan yang pertama yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad, ini dikutip oleh Syekh Ramadan Al-Buti di dalam Fiqhus Sirah, apa? Aku takut jin menggangguku. Jadi dikiranya Jibril itu adalah jin yang mengganggunya. Kan sihir Nabi Muhammad yang pertama. Ini Nabi Muhammad. Tetapi setelah itu kan Nabi Muhammad dibawa ke Waraqah bin Naufal, ahli Injil, disampaikan beritanya, kata Waraqah bin Naufal, itu bukan jin, itu utusan Allah. Seandainya nanti kamu diusir oleh kaummu, aku akan membelamu kalau aku ada. Nabi Muhammad rada kaget. Memangnya saya akan diusir gitu oleh kaum saya? Ya, tidak ada seorang nabi pun kecuali akan ditolak dan diusir oleh kaumnya. Itu kata Waraqah bin Naufal. 6 bulan setelah itu baru malaikat Jibril datang lagi menyampaikan surat Al-Mudaththir. Tadi dia mah tos teu sieun deui ya. Tapi kita nanti manusia yang mati kemudian ke alam kubur sendirian, gelap, sempit, datang bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir. Sifat fisiknya hitam kebiru-biruan. Wah, berarti ruas kumaha. Makanya di antara perintah Rasulullah SAW, idza faragha min dafnil mayit, ketika selesai mayit dikuburkan, waqafa alaihi, Nabi Muhammad berdiri di depan kuburan dan para sahabat. Rasul mengatakan, istaghfiru li akhikum was'alullah lahu tathbit fa innahu al-ana yus'alu. Mintakanlah ampunan oleh kalian untuk saudara kalian ini, mintakanlah oleh kalian kepada Allah supaya saudara kalian ini mendapatkan at-tathbit, ketetapan, sing tumetep dina keimanan, sing tenang. Kenapa? Bade tenang kumaha atuh? Sendiri, gelap, sempit, ketemu makhluk gaib, Munkar dan Nakir. Nah, maka di sini malaikat rahmat yang turun ketika seorang mukmin mau wafat akan menyampaikan, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan bersedih. Jangan takut dan jangan sedih kamu meninggalkan dunia, itu sudah diurus oleh Allah. Jangan takut dan bersedih kamu menghadapi
akhirat, kamu sendirian, gak usah takut. Di sana gelap pertama kali, gak usah takut. Di sana ada himpitan kubur, tidak usah takut. Kamu akan bertemu dengan Munkar dan Nakir, tidak usah takut. Makanya nanti kan dalam hadis At-Tirmidzi itu, ketika seorang mukmin ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, ma taqulu fi hadzal rajul, hai fulan, kamu tahu tidak siapa ini? Diperlihatkan sosok Nabi Muhammad, seorang mukmin dengan tenang akan mengatakan, wa Abdullah wa rasuluh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Santai gitu. Beliau adalah hamba dan utusan Allah. Saya bersyahadat tidak ada ilah kecuali Allah, dan saya bersyahadat bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Kata Munkar dan Nakir apa? Qad kunna na'lamu annaka taqulu mithla dzalik. Sungguh kami tahu kamu akan mengatakan itu. Tenang sekali. Kenapa? Karena ketika mau mati sudah ditenangkan oleh malaikat. Maka jangan aneh ketika ada orang yang wafat, ya. Mungkin para bapak mungkin pernah mengalami, para ibu ya, melihat orang yang sedang sakaratul maut gitu. Karena sakaratul maut mah mata mulan gitu kan. Tidak jelas ini melihat apa gitu kan. Sudah tidak bisa diajari la ilaha illallah saja susah. Pak, la ilaha illallah, sebutkan Pak, ikuti Pak, la ilaha illallah. Karena kita diperintahkan laqinu mautakum la ilaha illallah, untuk mentalkini orang yang mau mati dengan la ilaha illallah. Susahnya minta ampun, puluhan kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali diulang-ulang, sesah gitu. Kenapa? Ini kondisi sakaratul maut. Di antaranya apa? Kata Imam Mujahid, ada ketakutan meninggalkan dunia. Sudah jelas iya teh, maka oh iya mau teh sudah mau betul-betul meninggalkan dunia secara keseluruhan dan akan menghadapi akhirat yang sudah diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Maka rasa khawatir, rasa takut, rasa sedih itu pasti ada. Malaikat akan menenangkan. Ini yang disebut dengan husnul khotimah. Jadi siapa yang tidak mau husnul khotimah? Semua dari kita pasti ingin husnul khotimah. Ternyata kata kuncinya kalau mau husnul khotimah apa? Istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsummas taqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Maka kata kunci ini, istiqomah harus menjadi sesuatu yang betul-betul kita pahami, betul-betul kita laksanakan sampai akhir hayat. Istiqomah itu mulazamatus siratil mustaqim, konsisten dalam jalan yang lurus, konsisten di dalam Islam, komitmen terhadap Islam. Komitmen muslim terhadap Islam itu apa? Ada 5. Kata Imam Syafi'i menyimpulkan dari surat Al-Asr, wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, demi waktu sesungguhnya manusia betul-betul ada dalam kerugian kecuali yang beriman, beramal soleh, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Kata Imam Syafi'i, ini adalah kewajiban muslim terhadap Islam. Komitmen muslim terhadap Islam apa? 1, mengimani Islam. Yang kedua, mengilmui Islam, karena sebelum mengamalkan pasti ilmunya dulu. Dan Islam itu adalah agama ilmu, yang ilmunya tidak akan sampai habis-habis gitu. Mengilmui Islam. Ketiga, mengamalkan Islam. Keempat, mendakwahkan Islam. Kelima, memperjuangkan Islam. Kalau kita mau terbebas dari lafi khusrin, rugi di dunia dan rugi nanti di akhirat, ada kata kuncinya adalah istiqomah. Istiqomah dalam apa? Istiqomah dalam mengimani Islam. Jadi ulah unuk kalinduan geda keanginan, apalagi zaman sekarang, mempertahankan tauhid berat sekali. Wah, yang nyuruh untuk berbuat syirik teh bukan hanya hawa nafsu kita, tapi kadang sistem, kadang aturan, kadang kebijakan. Masya Allah ya. Yang kedua, konsisten, komitmen, istiqomah dalam mengilmu Islam. Pengajiannya kadang ayah malesna itu, ya kan? Pengajiannya ayah semangat, tapi kadang ujung-ujung malas. Nah, ini kan tidak konsisten, tidak istiqomah. Bagaimana kalau seandainya kita mati, wafat dalam kondisi sedang futur, kan bahaya itu. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, konsisten, komitmen, istiqomah dalam mengamalkan Islam. Ayeuna semangat ibadah sholat berjamaah di masjid, pengajian, ujung-ujung gejelik, nauzubillah min dzalik. Harus istiqomah. Kalau tidak terus bertahan, berarti kita tidak istiqomah.
Kemudian konsisten komitmen dalam mendakwakan Islam dan istiqomah dalam memperjuangkan Islam hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang keyakinan kematian kepada kita dalam kondisi husnul khatimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amat Allah, janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi sebagai muslim. Tapi itu berat, sulit. Nah, makanya perlu ada bi'ah yang mengondisikan supaya kita tetap istiqomah. Nah, mudah-mudahan Ramadan kali ini dipertemukan, kemudian kita maksimal ibadahnya, dan kemudian kita juga istiqomah pasca Ramadan. Maka apa yang harus dilakukan dari sekarang adalah persiapan menghadapi Ramadan seperti setidaknya yang tadi disampaikan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini. Mohon maaf, malam ini tidak bawa kitab. Kebetulan tidak sempat pulang, jadi bahasannya, tapi ada akidahnya lah. Ini masih dalam akidah, jadi kita tidak meneruskan kitab Al-Qaulus Sadid syarah kitab Tauhid karena mohon maaf tidak terbawa, tapi itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini. Wallahu ta'ala alam. Sebelum tutup mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak? Ibu, cekap. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.